Pemirsa, kali ini Fokus Kasus kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan tewasnya seorang mahasiswi yang diduga melibatkan kekasihnya sendiri yang berdalih korban tewas karena bunuh diri. Sungguh malang nasib gadis muda ini. Hidupnya berakhir dengan tragis, diduga kekasihnya terlibat dalam kematiannya yang mengenaskan. Namun benarkah dugaan ini dan mengapa peristiwa keji seperti ini bisa terjadi? Seorang mahasiswi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebuah perguruan tinggi negeri di Medan, Sumatera Utara ini menjadi perhatian banyak orang di kota ini. Korban bernama Ana Tasima Sembiring meregang nyawa beberapa saat setelah dilarikan ke rumah sakit. Saat ditangani tim medis, mahasiswi itu menderita pendarahan di kepalanya. Diduga kuat wanita muda itu tewas karena kehabisan darah. Petugas yang memeriksanya menemukan sejumlah luka lebam di kepala dan tubuh korban. Diduga luka-luka akibat penganiayaan. Selain itu, petugas juga menemukan cairan pembersih lantai di dalam tubuh korban. Polisi masih menyelidiki apakah cairan itu sengaja diminum korban atau ada yang memasukkan cairan kimia itu ke dalam tubuh korban. Karena saat diantarkan ke rumah sakit, kekasih korban mengatakan saat itu Ana Tasima Sembiring berupaya bunuh diri. Namun demikian, polisi mendapat sejumlah kejanggalan atas kematian mahasiswi itu, bila itu sebagai sebuah upaya bunuh diri. Benarkah gadis muda itu tewas karena bunuh diri? Ataukah ini hanya alasan pemuda itu agar tidak terseret-seret dalam kasus kematian kekasihnya? Dan apa yang ditemukan oleh polisi sehingga kasus ini dapat terungkap? Setelah memeriksa kekasih korban berinisial YP, polisi mendapatkan pengakuan dari pemuda ini ia telah menganiaya pacarnya itu hingga berakibat pada kematian. Polisi yang menggeledah kamar kos korban juga menemukan sejumlah bukti yang menguatkan dugaan kematian Ana Sembiring bukan karena bunuh diri. Pada tanggal 3 Maret hari Kamis, sekitar pukul 7, tersangka ini datang ke rumah si korban. Di mana si tersangka ini cemburu karena korban ini diduga memiliki selingkuhan ataupun punya pacar lain. Ketika itu, tersangka ini sudah melakukan pemukulan terhadap korban, namun karena korban ingin cepat-cepat berangkat kuliah sehingga dia pergi ke tempat kuliahnya, dan pada jam 7 malam si tersangka kembali lagi ke rumah korban, dan di sanalah si tersangka meminta kepada korban ini untuk mengakui perbuatannya, di mana si korban ini diduga memiliki pacar lain. Nah, karena tidak mau mengaku sehingga si tersangka ini melakukan membenturkan ke kepala si korban sebanyak 2 kali ke dinding, kemudian juga menggigit leher, kemudian juga menggigit telapak tangan, dan saat itu juga akhirnya si korban muntah-muntah dan dibawalah ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit Mitra Persada, dinyatakan korban ini sangat parah sehingga harus dirujuk ke Adam Malik dan meninggal dunia di rumah sakit. Kepada penyidik yang memeriksanya, YP mengungkapkan petaka itu berawal ketika malam itu ia berkunjung ke kamar kos Ana Tasima di Jalan Tembakau Raya, Perumnas Semilingkar, Medan. Semula pertemuan keduanya berlangsung mesra, layaknya sepasang kekasih. Namun pembicaraan jadi berubah panas tak kala YP bertanya pada Ana mengenai seorang lelaki lain yang dekat dengan korban. Karena merasa tidak memiliki kekasih lain, wanita berusia 24 tahun itu membantah keras tuduhan sang kekasih. YP menjadi naik pitam. Ia lalu memukuli dan membenturkan Ana ke dinding kamar kosnya. Ia juga menggigit tangan dan pundak korban hingga wanita itu terlentang tak berdaya. Dan saat melihat wanita yang dicintainya itu tergeletak berlumuran darah, YP menjadi panik. Tersangka lalu membawa korban ke rumah sakit agar dapat ditangani tim medis. Namun karena pendarahan akibat luka-lukanya, korban menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Adam Malik, Medan. Ketika saya menggigit bahunya, tangannya, dan
ininya, apa namanya ini, pundaknya. Saya tidak menggigit lehernya, saya bukan Dracula. Jadi ketika saya menggigit, mengantukkan kepalanya ke dinding, dia bilang bunuh aja saya. Kemudian saya bilang, saya tidak mungkin bunuh kamu karena saya sudah ingin meminang kamu. Jadi setelah dia nangis, saya juga nangis. Dia ke belakang mengambil apa namanya? Udah kau rencana ya? Baru kau rencanakan kan? Kehidupan seseorang dikenali dari bagaimana ia bersikap di tengah-tengah lingkungan sosialnya. Karena itu tak jarang sulit mengenali pribadi seseorang tatkala ia memiliki sikap tertutup di antara lingkungannya. Dan bagaimanakah keseharian korban maupun tersangka di lingkungan tempat tinggalnya? Korban Anatasima Sembiring yang kuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara ini sudah menjalin hubungan cinta dengan tersangka sejak 5 tahun yang lalu. Hubungan keduanya mengalami pasang surut. Namun demikian tidak banyak yang tahu apa persoalan yang dihadapi oleh korban. Karena selama ini wanita muda itu bersikap tertutup terhadap teman-temannya. Bahkan di lingkungan tempat tinggalnya selama ini, mendiang Anatasima Sembiring tidak banyak berkomunikasi dengan warga setempat. Sejumlah tetangga korban hanya melihatnya saat ia pergi dan pulang kuliah saja. Terlalu peduli sama rumah itu. Karena kan tahu kita orangnya pun merasa jarang keluar, nggak pernah jumpa sama cewek. Kesibukan seseorang dapat menyita waktunya sehingga ia tidak dapat bertemu dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan meski warga di tempat tinggal korban banyak yang tidak mengenalnya, banyak yang tidak mengira nasib gadis ini akan berakhir secara mengenaskan. Dan karena sikap korban selama ini dinilai tidak mengacuhkan lingkungan sosialnya, mereka yang tinggal berdekatan juga menjadi tidak peduli dengan aktivitas korban di rumah kosnya. Warga tidak mengenal benar korban maupun tersangka karena keduanya jarang terlihat bersama-sama. Kendati tersangka YP mengaku ia kerap bermalam di kos korban, namun warga tidak terlalu memperhatikannya. Meski demikian, warga juga baru tahu korban tewas karena penganiayaan. Karena yang didengar selama ini, wanita itu tewas karena bunuh diri dengan meminum pembersih lantai. Berang di sini kan sama polisi. Ya, apapun yang terjadi nggak tahu, tidak tahu ya Pak. Udah banyak udah dibawa. Kalau mereka keluar masuk pernah nampak Bu? Ya, nampaknya kayak mana ya aku bilang. Padahal ada kawan-kawannya di situ. Gak tahu lah aku memang, gak tahu aja. Alibi yang dibangun oleh tersangka dapat mengecoh dalam satu kasus penyelidikan. Oleh karena itu dibutuhkan bukti yang kuat untuk menjerat pelaku kejahatan. Dalam kasus ini, apakah polisi sudah memiliki bukti yang cukup untuk mengungkap pelakunya? Dan sanksi apa yang akan diberikan kepada tersangka? Kendati tersangka YP sudah membangun alibi korban meninggal karena bunuh diri, namun hal itu terbantahkan setelah polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengungkapkan kematian mahasiswi ini. Sejumlah barang disita dari TKP yang juga kamar kos korban. Diduga sebelum membawa korban ke rumah sakit, tersangka berupaya menghilangkan tindak kejahatannya dengan membersihkan noda-noda darah akibat luka-luka korban. Dalam kasus ini, polisi menjerat tersangka YP dengan pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Selain itu, YP juga dijerat dengan pasal 351 KUHP mengenai tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas. Pada saat
pelaksanaan pengecekan kepada korban, diduga ada cairan Porstek di dalam tubuh si korban, dan pada saat itu tersangka mengatakan bahwasanya korban ini bunuh diri. Namun saat ini korban telah mengakui perbuatannya, dia telah melakukan penganiayaan berkali-kali terhadap si korban sehingga mengalami pengakibat meninggal dunia. Artinya pelaku coba menutupi kematian si Jadi dia mencoba beralibi bahwasanya penyebab kematian adalah karena si korban sendiri yang ingin membunuh diri, sehingga korban ini yang meminum Porstek. Artinya pelaku memberikan cairan pembersih itu kepada korban itu? Ya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda.